Di siang-siang hari ini saya selaku moderator podcast kali ini mengenai apa sih dapur sastra itu? Apa sih Uniku itu? Penasaran? Penasaran? Ah, mana suaranya gak asik? Penasaran? Oke. Terima kasih. Ya, langsung aja ya untuk kepada Bapak Nopi, waktu dan tempat kami telah sediakan. Kasih tepuk tangannya semuanya. Iya Pak. Ya duduk aja ya biar lebih enak ya Pak, lebih santuy. Ya di sini kita bertemu dengan Dokter Andes Novi Satria Dokter ya maaf Novi Satria Praja MPD, betul Pak? Iya betul sekali. Jabatan Bapak di Universitas Kuningan itu sebagai apa sih Pak? Sekarang ya? Oh iya mic-nya Pak, maaf. Gak ada suaranya tadi. Oh yang ini? Itu ada nggak? Oh ada Pak? Ada. Ya. Oke. Jabatan saya. Iya Pak. Jam ini saya nggak punya jabatan. Jabatan saya tadi sampai jam 12. Oh, baik. Karena masa sekarang setengah hari jam 12 di Uniku. Di Uniku saya sebagai sekarang di periode sekarang itu sebagai Wakil Rektor 4 yang menangani bidang kemahasiswaan, alumni dan pengembangan kewirausahaan. Iya, nah untuk para mahasiswa yang mau konsul-konsul atau butuh apapun ke Pak Nopi ya Pak ya? Iya. Oh iya tuh kan, ya silahkan. Bapak, gimana sih perkembangan PMB saat ini tuh? Apakah ada kemajuan atau gimana gitu Pak? Oke, perkembangan PMB ya. Iya Pak. Sekarang semua lini ya di Universitas Kuningan, mulai dari komunitas-komunitas yang ada, mulai dari panitia khusus PMB, dari bulan kemarin juga sudah bergerak, baik itu secara konvensional maupun secara digital marketing. Kita tetap, pokoknya kita tetap ramaikan dunia per PMB-an lah, supaya mahasiswa yang daftar ke Universitas Kuningan itu semakin banyak. Kita kerahkan dari semua angkatan darat, angkatan laut, Mantap. angkatan udara, bergerak semua dalam PMB. Iya mantap Pak. Semua angkatan ya Pak ya? Oke Pak. Jadi semua itu terlibat dalam PMB untuk kemajuan Universitas Kuningan Pak? Semua. Oke siap. Kasih tepuk tangannya dong, gimana sih ya? Yang rame tuh ya Pak ya? Boleh sepi-sepi banget. Ngeleper orang tuh. Oh ya Pak, tadi kan berbincang PMB apa ya? Apa sih program mahasiswa untuk kedepannya gitu Pak? Untuk mahasiswa tuh Pak? Program mahasiswa untuk kedepannya sebenarnya ada hikmahnya sih kita di masa pandemi sekarang. Ternyata dari satu sisi pemerintah baik juga di masa pandemi ini untuk ke mahasiswa. Karena sekarang itu pemerintah menggelontorkan dana 250 miliar untuk program-program kemahasiswaan yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa yang ada setiap universitas. Ya, kita sudah mengikuti beberapa program yang sudah dikeluarkan. Itu mulai dari PKM. Nah, pernah dengar PKM? Ya. Terus KBMI. Kita masuk Pak. Ikutan. Doakan Pak, doakan semoga mudah-mudahan menang ya. Pak ya. Mudah-mudahan menang. Iya, amin. Oke, ratusan juta itu. Terus ada KBMI. Ya. KBMI. Terus ada apa lah? Yang sekarang terakhir nanti malam terakhir upload untuk PHP 2D. Oh iya Pak, PHP 2. Kita itu. juga ikutan Pak. Ikutan. Iya, jangan lupa doakan juga ya Pak ya. Doakan menang. Iya, jadi puluhan juta Pak, ratusan juta bahkan Pak ya. Gila. Betul Pak Arif? Iya. Nah, terus yang terbaru baru meluncur kemarin banget itu program kredensial mikro mahasiswa Indonesia. Weh, ada lagi. Iya. Nanti teman-teman bisa lihat di Google aja KMMI persyaratannya seperti apa, dan jangan sampai terlambat karena mahasiswa sekarang harusnya kaya-kaya, tidak seperti kita dulu ya Pak Tibani. Oh, ya, iya. Kayak monyet semua. Waduh, kaya ya, berduit. Harusnya gitu. Cuan semuanya ya. Jadi itu program mahasiswanya diantaranya ada PKM,
PKM, KBMI, dan PHP2D. PHP2D, sekarang KMMI. Ada lagi banyak sebenarnya. Wah, nanti di bulan Oktober ya, bulan Oktober itu ada 4 program yang keluar dari pemerintah. Nanti saya sampaikan ke ketua program studi biar bisa meng-share si program-program itu, dan sebelum mengajukan persyaratan biar ada pelatihan dulu supaya kita bisa memenangkan program itu. Iya, betul sekali. Jadi tidak ada remaja yang malas-malasan untuk mencari cuan ya Pak ya. Iya. Betul ya? Iya. Ada cuanki. Iya, cuan. Oh ya Pak, sekarang kan orang kieu bae nih. Relax atuh Pak, Anda juga relax. Relax, ngerada ngeleper. Mau ditampi dulu Pak? Ya. Silakan Pak. Saya nggak minum air ini ya, air keras biar. Oh ya, es ya Pak? Es. Nanti udah minum kopi ya. Sekarang kan offline ya Pak ya. Yang Bapak rasain di offline nih kan, kalau Nanda online. sebagai iya online. Nah, Nanda kan sebagai mahasiswa online ya Pak. PKM juga, PKKMB juga online. Nah, Bapak tuh ada kayak dongkol atau alhamdulillah dengan adanya online atau gimana Pak? Sebenarnya ini kita online itu terlalu kelamaan ya menurut saya. Iya Pak, betul sekali. Saya itu rindu sebenarnya. Iya Cie, Bapak rindu. Iya, rada setik melo. Rindu ketemu mahasiswa, teman-teman mahasiswa di kelas. Oke. Nah, rindu lihat cantiknya mahasiswa. Kayak Nanda ya Pak ya? Gantengnya iya mahasiswa. Gitu. Iya. Jadi itu yang saya rindukan. Iya Pak. Mudah-mudahan nanti bulan Juni, sekarang lagi dirapatin ya di tingkat pusat. Bulan Juni sekarang itu mudah-mudahan peraturannya keluar untuk pembelajaran offline. Berarti vaksin juga udah siap mungkin ya? Minggu sekarang sepertinya dosen dan karyawan, mulai dari dosen itu mau divaksin. Saya baru dapat tadi pagi dari grup PA, katanya harus siap divaksin, minimal pimpinan universitas sebagai contoh untuk vaksin. Saya bilang teman saya siap divaksin, bukan saya. Jadi berarti merelakan temannya luas dulu. kesuntik. Ternyata Pak Nopi ini merelakan temannya dulu untuk divaksin. Ya, oke. Enggak, saya fobia ya ke jarum suntik Pak. Jarum suntik. Oh. Jadi jujur nih, saya fobia jarum suntik. Lebih baik saya bisa pingsan kalau mau disuntik itu beneran. Gak tahu terlalu gimana gitu. Oh itu rahasia. Rahasia. Ternyata Bapak fobia jarum suntik Pak. Jadi ceritanya waktu kecil itu kan, kalau waktu kecil saya panas ya, sakit dibawa ke puskes. Ya. Itu kan orang tua bilang ke puskes gitu. Dijeksi teh disuntik. Disuntik. Pas disuntik, karena takutnya mungkin ya, karena kagetnya saya lari, jarum suntiknya nempel tuh di pantat. Benar itu. Waduh. Masih ingat sekarang. Ya, peristiwa itu yang sekarang masih terngiang-ngiang, sakitnya jarum suntik itu seperti apa. Kayak digigit semut Bapak. Makanya gini nih, karena saya di sini nih ada donor darah ya. Iya. Saya beraniin donor darah dari PMI. Oke, coba kamu donor darah. Oke, donor darah saya dicek-cek segala macam. Berapa kantong tuh Pak? Sebelum berapa kantong nih? Saya udah tiduran. Oh ya? Di tensi, darah saya naik. Wah. Jauh dari tempat donor, darah saya turun lagi, masuk lagi. Itu aneh kan? Iya, aneh banget. Nah, sampai enggak jadinya saya donor darah seperti itu. Saking takutnya Pak ya? Takut. Iya Pak. Bukan takut ya. Takut istri apa takut jarum suntik Pak? Kalau istri dengan jarum suntik hampir sama ya. Oke. Jadi kalau mau apa-apa mahasiswa sodorin aja jarum suntik gitu. Pak. Tadi kan Bapak berbincang perihal program mahasiswa ya Pak, yang KBMI terus PHP2D. Itu tuh kapan cair sih Pak? Maksudnya kapan, kan ada mahasiswa yang menunggu-nunggu tuh, cairnya kapan sih gitu loh. Nah, kalau sesuai jadwal program dari Kemendikti, sekarang kan proses tahap penilaian di Kemendikti bagian Belmawa namanya, di lantai 4 gedung D di sana. Bukan diperkirakan karena jadwalnya di sana bulan April ini keluar hasilnya, tapi saya nggak tahu tanggalnya tanggal berapa. April Pak. April ini. Oh, ya. Kalau KBMI kan itu yang diseleksi hanya 20 kelompok KBMI ya, iya, yang betul, diajukan. Pak. Kalau PKM itu sebenarnya jatah kita itu 120 proposal.
Cuman yang ngajuin sekitar 40-an, 40 proposal. Jadi masih banyak kuota kalau PKM. Ya mudah-mudahan di bulan April ini kita punya kabar yang baik. Amin. Semoga dapur sastra juga masuk ya Pak ya. Semoga. Amin, amin. Ya tepuk tangannya dulu dong buat Pak Novi ya. Dari tadi kan berbincang-bincang mengenai Universitas Kuningan saja. Jadi sekarang Pak Novi sedang ada di remnya dapur sastra. Menurut Pak Novi, pandangan Bapak terhadap dapur sastra itu seperti apa Pak? Saya mau punya sejarah dengan dapur sastra mah. Apa Pak? Di Bahula gitu. Sama Pak Arif Pak? Sama Pak Arif. Bukan lagi itu, biangnya. Jadi sebenarnya dapur sastra itu salah satu ikon dari Universitas Kuningan itu adalah dapur sastra. Oh mantap sekali, tepuk tangan dong. Karena punya sejarah panjang, punya perjuangan panjang bisa sampai saat ini. Kemana-mana kalau nanya ada beberapa mahasiswa datang ke sini, dapur sastra itu selalu disebut. Karena emang di dapur sastra itu bukan hanya untuk bermain, tapi yang penting kita bisa mengeluarkan karya sebenarnya. Betul sekali. Gitu. Gondrong-gondrong kau si Dimas ge, kuliahna nyata bener emang. Dimas gimana nih Pak Novi nih? Cuti lah Dimas. Tapi dia punya karya, punya kemampuan. Iya betul. Sesuai dengan potensi dianya sendiri. Yang penting itu sebenarnya kita ngasah kemampuan. Dapur sastra kan tidak hanya untuk bahasa Indonesia aja kan? Iya betul. Dari semua fakultas juga bisa. Saya sering main di dapur sastra. Seperti dari dulu. Ya, nanti main lagi itu Pak, kita merindukan ya, betul? Main, insya Allah nanti bulan puasa lah kita main seperti biasa. Dulu kita suka buka jadwal buka bersama jam 12 jam 3. Wah, ajaran Patipani nih kayaknya nih. Ada ruangan khusus ya Pak Arif ya, ruangan khusus pribadi gitu. Gitu. Ruangan khusus gimana nih Pak? Itu rahasia ya. Okay. Ada. Tapi alhamdulillah sekarang udah istiqomah semua. Udah husnul khotimah, binaul umah. Aduh, husnul khotimah ya. Darul amanah, kenapa? Semuanya. Zaman dulu ya. Oke Pak, jadi Bapak juga sangat mengapresiasi tentang dapur sastra ya Pak ya. Terus apa harapan Bapak untuk dapur sastra ke depannya Pak? Terus apa dukungan Bapak untuk dapur sastra? Bapak boleh dong gedung kesenian untuk dapur sastra Pak. Ya Pak Arif ya. Ya. Biar kita nggak di lantai 3 nikreh Pak jauh. Oh gitu? Iya Pak. Gue gandengan ongkonya. Loba dicarekan ku batur. Keluarga Pak. Keluarga. Itu mah muhun Pak. Dicarekan ku dekana mah bilang ke saya. Kamu apa berarti ya? Saya carekan ke Prodina. Pak Arif lagi yang kena. Oke. Ini sebenarnya ada kabar positif mengenai gedung kesenian untuk dapur sastra karena sudah ada di dalam rancangan pembangunan ya. Pembangunan kita udah, khususnya saya udah mengontrol tempatnya, tempat untuk pembangunan gedung kesenian itu di belakang sana. Sepertinya tahun sekarang terrealisasi sepertinya. Doakan saja supaya cepat terrealisasi karena kita bangun dulu gudang. Oke Pak, ditunggu Pak. Di belakang itu. Iya Pak baik, ditunggu ya Pak ya, buat kita berekspresi. Jadi itu tadi pertanyaan Podi. Harapannya Pak. Harapannya buat anak-anak dapur sastra, walaupun di masa pandemi ini bukan sebagai rintangan untuk berkarya, tetapi sebagai tantangan justru kita harus punya inovasi dan kreativitas dalam menghasilkan karya-karya yang baru. Karena karya-karya dapur sastra tetap ditunggu oleh warga Universitas Kuningan dan warga Kabupaten Kuningan yang melihatnya itu sekali. Tetap berkarya. Ya, tepuk tangan untuk dapur sastra dan Pak Novi. Iya. Oke Pak. Saya teh biasa sok di perongan lamun pawai gitunya. Ayeuna lagi masih siap Pak Arif, urang di perongan lah jadi jalma gelo. Ternyata Bapak juga ikut pawai Pak. Itu pawai. Anu ribut teh saha. Dina pawai itu. Wah. Pak Arif nu ribut. Pak Arif, kira Bapak. Oke Pak, berarti Bapak juga pernah berkecimpung dalam dapur sastra juga ya Pak? Dari dulu. Dari dulu sampai sekarang saya tetap mendukung nih semua kegiatan dapur sastra karena saya juga hobi di bidang seni seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan dapur sastra yang penting itu ranahnya positif, sok aja bisa pegang omongan saya ya. Apalagi saya di bidang kemahasiswaan, saya dukung kemanapun kita
pergilah karena kurang berkarya. Oke, saya dukung beneran. Ya. Bapak juga berarti udah lama banget dari zaman Pak An Sugianto Mas Pak. Widih. Ikut teater juga dong Bapak. Iya Pak Arif, betul begitu? Jadi zaman dahulu kala itu ya, sebelum Pak? Uniku hanya gedung rektorat saja yang diisi hanya rektorat itu diisi sama Fakultas Ekonomi, Kehutanan dan Fakultas Komputer. Dulunya. Iya. Enggak ada yang ininya di gedung-gedung ini enggak ada. FKIP belum ada. FKIP di kampus 2 karena waktu saya masuk sini saya kerja di STIE dulu. STIE Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, sekarang Fakultas Ekonomi. Oh iya baik Pak. Nah, terus masuk sini 2003. 2003 itu gedungnya masih ini, tapi dapur sastra sudah ada gitu maksudnya. Mantap sekali. Dapur sastra sudah ada, terus dulu ada lagi sado gitu kan. Gitu. Saya hobi seni dan segala macam. Dari dulu saya ngikutin perkembangannya. Teater Pecut juga ya Pak ya? Teater Pecut juga, dan dari dulu karakternya tidak pernah berubah gitu. Gondrong-gondrong Pak? Tuh sih, gondrong masih Dimas Wungkul. Kira Bapak pernah gondrong Pak? Jujur nih. Waktu saya mahasiswa saya pernah gondrong sebenarnya. Iya. Tapi gara-gara saya nikah harus syaratnya adalah harus dipotong rambut. Botak Pak? Oke. Berarti requestan istri gitu? Kayak Oheng, bener? Kayak Oheng. Harus. Dan baru seumur hidup saya sama tukang cukurnya beneran nih salaman dulu takut salah. Iya. Potong kata saya potong dipendekin 1 senti. 1 senti Pak? 1 senti. Waktu itu rambutnya masih segini nih ke sini nih. Menurut Dora, perjalanan waktu ke sini sering disiksa sama istri. Ternyata Pak Novi sering disiksa sama istri guys. Enggak juga. Jadi nggak tahu ya, usia kali ya. Usia gitu mungkin. Jadi sekarang dari tahun 2000, tepatnya 2000, saya potong rambut masih ingat. 14 Februari 2007. Wah keren banget ini, potong rambut aja inget, apalagi istri apa ya? Insya Allah sekarang inget. Sekarang inget istri ya Pak. Jangan lupa sing salah ngomong soalnya sok ngerekam biasanya. Oh iya siap baik Pak. Untuk berarti Bapak tuh udah lama banget berkecimpungnya. Udah lama. Jadi tahulah dapur sastra dari dulu. Banyak karya-karyanya beneran itu. Banyak. Bapak kenal sama Pak Arif sama Pak Tipani juga udah lama berarti ya? Kayak gini nih. Udah di pipi Pak. Masya Allah Pak. Teman-teman dulu main biasa, teman waktu mahasiswa segala macam kita main bareng. Nongkrong gitu ya Pak ya? Nongkrong. Berkarya gitu Pak ya? Iya, Pak Arif kan dulu rambutnya itu gondrong. apa ya? Kribo. Dia gondrong terus diwarnain deh. Wah Pak Arif nih wah. Warna gitu. Gila ya kenapa? Oh iya. Gitu. Tapi kan itu masa lalu ya Pak ya. Enggak, sekarang juga sama. Oh iya. Cuman kebutuhan profesi aja. Kalau di rumah diwarnain. Kebutuhan profesi katanya Pak Arif. Kalau enggak jadi dosen, dia jadi manusia silver pasti. Wah. Yang ada di lampu merah. Ada di silver. Kayak gitu ya. Bener sekali. Pak Tipani juga gondrong. Oh gondrong, enggak gondrong, enggak wah lah pokoknya. Oh iya, berarti kumpulan 3 sekawan itu tuh. Wih 3 sekawan. Itu saya masih inget dekannya yang sekarang itu tukang main gendang baheulana teh salah mah. Saya kena foto, ayeuna geuning jadi dekan. Pak Asep Jejen? Tukang main gendang bisa. Pak Asep Jejen tukang main gendang sama nanti tes Pak Arif, Pak Tipani suruh ngibing di dia jago. Wih, boleh tuh Pak, temenin Anda nari Pak. Iya gitu. Pak. Oke Pak baik, kita sudah berbincang-bincang jauh sekali ya Pak ya? Jauh sekali. Harapan jauh kemana ya jauh sampai ke gondrong-gondrongnya ya Pak ya? Gondrong sampai ke botak, tapi sigana teh Pak Tipani pasti botak saya yakin. Botak Pak, karena istrinya juga Pak. Karena istrinya juga request ya Pak Tipani ya? Oh gitu? Iya. Mungkin begitu, sama seperti Bapak mungkin ya? Saya teh sebenarnya mah nggak tahu ya, istri saya sekarang pingin saya gondrong. Oh sekarang? Sekarang. Mungkin susah, bapaknya agak kurang poles dikit gimana gitu ya. Gitu. Kan kalau istri mah seumur hidup ya, jadinya teh harus ada suasana baru mungkin Pak. Suasana baru, rasa baru lah. Iya, kan beda kalau sama pacaran. Pacaran ya baru. Sisa dijawab ya Mario. Bapak ketemu sama istri di dapur Pak?
Enggak, saya ketemu di ruang tamu, enggak di dapur. Oke. Takutnya di dapur sama kayak Pak Arif. Saya lucu, saya orangnya anti mainstream sebenarnya. Kalau orang lain macarin itu adalah macarin teman sekelas, adik tingkat. Adik tingkat. Ini istri saya adalah dosen saya. Beneran itu. Wah, ini killer banget, susah banget karena mata kuliahnya adalah mata kuliah statistika. Bagaimana caranya saya mendapatkan nilai A, akhirnya dibogohan. Dipepet ya Pak? Pepet terus. Pepet terus, tuh ya. Pepet terus. Yang namanya perempuan gampang dimodosin. Wah, betulkah itu? Enggak, jadi istri saya adalah dosen saya. Iya. Alhamdulillah saya sekarang punya satu istri. Alhamdulillah masih satu ya Pak ya? Rencana menambah Pak? Rencana menambah masih dalam bayangan. Iya. Saya nggak mau ngomong, ada yang rekam nih. Oh, iya. Ya satu istri 4 anak seperti itu, karena terus terang bagi saya kalau dulu saya disuruh nikah pas keluar SMA saya nikah. Oh iya. Tapi Bapak ingat ini ya Pak ya, masa depan. Masa depan, karena sekarang anak saya udah gede-gede mainnya sama saya bareng. Jadi perasaan kayak temen aja sama anak. Anak saya segede kamu. Wah, iya. Besarnya segede kamu gitu. Jadi kalau saya bonceng anak pasti bilangnya pacarnya ya? Oh ini. Enggak, Sinopi mau awes adi. Gitu. Padahal itu anak saya gitu maksudnya. Oh iya. Eta. Berarti Bapak nikah sama istri Bapak 20 itu tahun. 20 tahun. Saya nikah sama istri saya 20 tahun waktu saya tingkat 4. Tingkat 4 dan itu mata kuliah metodologi penelitian susah banget, statistika, ya saya nikahin aja dosennya. Oh iya. Tapi Bapak hebat loh, di usia 20 tahun udah tingkat 4. Nanda 19 tahun baru tingkat 1, Pak. Oh gitu? Iya, Pak. Pintar sih saya dulunya. Oh, oke, baik. Iya. Baik, Pak. Kan itu sudah dari luar perbincangan banget ya, Pak ya. Harapan untuk Uniku ke depannya tuh seperti apa, Pak? Uniku itu punya harapan yang sangat besar ke depan. Jadi selain mahasiswanya terus bertambah, kita mengharapkan itu prestasinya juga terus bertambah. Ditambah lagi kompetensi dosennya terus dikembangkan. Iya, mulai Pak. dari jenjang sekolah mereka. Dari sekarang yang lagi S3 di Universitas Kuningan itu ada 40 orang. 40 orang yang sedang S3 di Universitas Kuningan. Dan Universitas Kuningan adalah salah satu universitas swasta yang masuk dalam kategori terbaik di Jawa Barat seperti Jawa Barat, itu. ya. Iya, kita terbukti dengan kita itu mendapatkan beasiswa UKT dan KIP paling banyak untuk wilayah kita sendiri. Kalau se-Indonesia kita dari sekitar 4.000 lebih universitas, kita itu urutan ke-30. 30 Pak? Dari 4.000 lebih bisa bayangin. Tapi Wah. tingkat Jawa Barat dan Banten kita urutan ketiga terbanyak. Iya. Di urutan Jawa Barat dan Banten untuk beasiswa. Uniku jaya dong, tepuk tangannya Harus buat jaya, Uniku. jaya. Iya benar. Oke Pak, berarti Uniku itu bukan universitas swasta yang ecek-ecek juga ya Pak? Bukan lah. Bukan ternyata ya. Buktinya saya kuliah di UGM awal, ternyata di UGM biasa aja. Lulusnya saya di Uniku. Alhamdulillah. Seperti Iya. itu. Terkadang ada orang yang memandang sebelah mata, duh Universitas Kuningan. Dia belum merasakan apa yang ada di dalamnya. Gitu ya Pak, betul Pak? Betul. Betul. Iya betul sekali itu. Udah dijawab. Oke Pak. Bapak, Nanda tuh bukan kurang nyaman atau kurang sayang sama Bapak untuk mengakhiri pertemuan kali ini Pak. Iya. Mungkin cukup begitu saja. Apakah dari audien ada yang mau bertanya perihal tentang Uniku Dapur Sastra kepada Pak Nopi? Jika tidak ada, mungkin cukup sekian. Bapak terima kasih banget Sama-sama. atas jawaban-jawabannya. Terima kasih banyak. Iya, mahasiswa yang mau minta dana ataupun apa, kalau Pak Nopi gak mau, jarum suntik aja ya solusinya, oke? Ya mungkin cukup sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.